Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafi'i Ahmadi Ridho, NIM 200306103. Dan saya Chandra Baruna Syagian, NIM 2306067. Dan saya Andre Marulan Sombing, NIM 2030661. Kali ini kami akan melakukan praktikum pembedahan pada hewan monogastrik, yaitu Oryctolagus funiculus, mata kuliah anatomi dan fisiologi ternak, dengan dosen pengampu Ibu Tatih Widianasari. Oke, selanjutnya bagian eksternal yaitu caput yaitu bagian kepala, kemudian kolum yaitu bagian leher, lalu tronkus yaitu bagian badan, dan ekstremitas librae yaitu bagian pergerakan, lalu ada yang namanya caudal yaitu bagian ekor. Kemudian pada bagian caput ada rima oris yaitu mulut, dan fibrisae yaitu kumis, lalu organen visus yaitu mata, kemudian organen auditus yaitu telinga. Kemudian bagian tronkus ada toraks yaitu bagian dada, lalu ada abdomen yaitu bagian perut, lalu dorsum yaitu bagian punggung, lalu ombiculus yaitu bagian pusat, kemudian bagian anus. Kemudian bagian organel genetika eksternal yaitu pertama ada penis, lalu orifulum dan skrotum. Pada kelinci muda biasanya bagian tersebut tidak terlihat jelas. Bagian ekstremitas librae terbagi menjadi dua, yaitu ekstremitas caudalis yaitu bagian kaki, kemudian bagian ekstremitas cranialis yaitu bagian lengan.
Kemudian saya akan menjelaskan sistem pencernaan atau sistem digestoria. Sistem digestoria dimulai dari cavum oris atau mulut, kemudian masuk ke esofagus, kemudian menuju ventriculus atau lambung, kemudian dari lambung masuk ke intestinum tenue. Intestinum tenue terbagi 3, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Kemudian masuk ke intestinum crassum. Ini ada sekum. Dari sekum masuk ke kolon, kemudian rektum, kemudian berakhir di anus. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan sistem respiratorius. Yang pertama itu ada nares externus di bagian sini, kemudian ada cavum nasi di bagian dalam, kemudian nares internus di bagian dalam beserta glotis juga di bagian dalam, kemudian larynx masuk ke trakea yang menghubungkan bronkus, itu bronkus sinister dan dexter. Kemudian pulmo terbagi 2, sinister dan dexter. Kemudian saya akan menjelaskan sistema urogenitalia atau sistem ekskresi. Sistem ekskresi dimulai dari ren atau ginjal. Kemudian dari ren masuk ke ureter. Kemudian dari ureter masuk ke vesika urinaria atau disebut juga kantung kemih. Kemudian dari kantung kemih berakhir di uretra. Kemudian saya akan menjelaskan sistema nervosum. Sistema nervosum terdiri dari hemisfer cerebri, kemudian fissura longitudinalis cerebri, kemudian giri, kemudian sulci, kemudian cerebellum, kemudian medulla oblongata. Selanjutnya saya akan menjelaskan organ lain. Yang pertama itu adalah hepar atau hati yang berfungsi untuk menetralisir racun. Yang kemudian ada cor atau jantung yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Yang terakhir itu ada empedu atau vesika pelea yang berfungsi untuk menyerap lemak. Demikianlah hasil praktikum yang dapat kami sampaikan. Bila ada kekurangan ataupun kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan terima kasih.